Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuh, berarti Yesus itu diciptakan. Yang sulung dari yang... Iya, yang pertama-tama. Yang pertama loh. Jadi sebelum semuanya diciptakan, ada Yesus dulu diciptakan. Tiga, dua, satu, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Berarti dengan kata lain dari 1 Korintus 8 tadi ayat 6 itu tidak ada Tuhan selain Yesus ya, Bro. Yes. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Ya, tidak ada Tuhan selain Yesus kan? Nah, itu pengakuan iman kita sebagai orang Kristen. Iya. Jadi Paulus tidak lari dari pengakuan iman Yahudi, tapi dia menjelaskan isi dari Allah yang Esa itu siapa? Ada Bapa dan ada Yesus. Jadi bagi kita perjanjian baru itu menerangkan doktrin Tritunggal jauh lebih kompleks, jauh lebih lengkap. Jadi dalam konteks PL itu masih samar-samar atau bayang-bayang, atau masih dalam bentuk benih kalau kita menggunakan analogi tanaman. Salah satu contohnya mungkin Kejadian 1 ya, berarti. Ayat 1 ya. Lalu tumbuh mekar di dalam konteks perjanjian baru. Mantap. Jadi, nih analoginya nih. Iya. Baru ini belajar sendiri atau memang nggak ada di buku-buku? Ada dong. Ada di buku. Terlalu lebay kita kalau kita mengatakan nggak ada di buku-buku. Mereka bilang, oh ini langsung dapat inspirasi. Soalnya bagus, mantap kali tuh apa namanya, ada loginya tuh. Di perjanjian lama ibarat tanaman masih benih, perjanjian baru mekar. Itu Herman Bavinck juga menggunakan analogi itu. Coba tadi Bang, Yohanes 1 ayat 18 ada satu poin yang menurut saya ini penting sekali untuk kita puaskan, dia keluarkan semua isi hatinya. Yang mana, Bro? Sebab pemerintah Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Ini kayaknya Bang Leandro udah mulai lapar kayaknya. Udah mulai lapar kayaknya. Ada kita takdir, Bang. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ini menarik ya. Jadi kan Allah itu Tritunggal. Hanya pribadi-pribadi dari Allah yang Tritunggal itu yang bisa menyatakan pribadi dari Allah Tritunggal itu. Jadi ada pribadi-pribadi Allah Tritunggal, 3 pribadi. Nah, yang bisa menyatakan pribadi-pribadi Allah Tritunggal itu ya Allah Tritunggal itu gitu loh. Nah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang melihat Bapa itu siapa? Hanya anak. Dalam pengekalan. Dengan kata lain, kita nggak, Bapa itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Hanya anak yang bisa lihat. Dan kalau anak tidak kekal, nggak mungkin dia bisa menyaksikan Allah yang kekal, pribadi yang kekal, Bapa yang kekal. Oh iya, benar. Gitu loh. Setuju. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Wow. Gitu. Bagaimana mungkin Yesus, kalau kita katakan bahwa Yesus itu tidak kekal atau kita katakan Yesus itu baru ada, yang isu waktu di podcast sebelumnya kita bahas kristologi, Yesus itu ada baru di 2000 tahun yang lalu, bahwa dia itu baru lahir di Bethlehem, dia tidak kekal. Ya, dari ayat ini pun gugur ya. Ya, atau pakai ayat yang sederhana aja, Mika 5 ayat 2 misalnya. Mika 5 ayat 2 ya. Sama nanti benar ingatin yang pertanyaan Brother tadi yang terkait dengan klasifikasi zaman Bapak. Oh iya, itu setelah itu nanti. Mika 5 ayat 2, tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Nah, dia akan lahir di Bethlehem. Dalam konteks apa kemanusiaannya? Tapi Yesus Kristus yang dalam konteks kemanusiaannya akan lahir di Bethlehem, bukan baru ada waktu lahir di Bethlehem. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebelum dia lahir, dia sudah ada. Nah, dari semua data-data inilah kita menyimpulkan Yesus satu pribadi dengan 2 natur, yang insani dan yang ilahi. Kita sudah bahas tuh di podcast sebelumnya, nanti. Jadi tonton. Ada karakteristik insaninya, ada karakteristik ilahinya. Dia sudah ada dari sejak dulu kala, itu menunjukkan karakteristik dari keilahiannya, natur ilahinya. Bahwa dia akan lahir itu
Itu karakteristik dari kemanusiaannya. Dia lapar, bahkan dia mati atau menderita. Ini memang kalau bahas Tritunggal itu nggak bisa akan lepas dari kristologi, pneumatologi, itu semua satu kesatuan ya. Oke. Tolong berada jelasin dulu yang soal tadi. Banyak orang mengklasifikasikan, oh ini zamannya Bapa, ini zamannya Yesus, ini zamannya Roh Kudus. Seolah-olah mereka ini terpisah dalam pekerjaannya gitu. Coba berada jelasin sedikit. Nanti aku masuk lebih jauh terkait dengan teks-teks yang problematik yang orang katakan bahwa sebetulnya Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Yesus itu sebetulnya satu itu bukan dalam hal hakikat, tapi satu dalam hal pengembalaan dan lain sebagainya. Tapi ini dulu. Ini akan lebih efektif kalau Bang Leandri gesit ini buka ayatnya. Jadi gaji operator ini harus dinaikkan ini. Kita naikkan gaji editor. Jadi kita bayar dengan iman. Ya, nggak cukup dengan iman. Kalau kata Pak Ahmad, harus dengan imani. Ada, misalnya 1 Petrus 1 ayat 2. Ini saya mau tekankan begini dulu di awal, brother. Misalnya kita ambil kasus keselamatan. Ya, doktrin keselamatan. Dalam konteks doktrin keselamatan, soteriologi, memang yang mati itu adalah Yesus Kristus. Tapi karya keselamatan itu bukan hanya karya Yesus Kristus sendiri. Jadi Bapa merencanakan atau idenya, anak yang mengeksekusi atau melaksanakan atau yang mati, dan Roh Kudus yang mengaplikasikan karya keselamatan itu dalam diri setiap orang percaya. Nah, misalnya begini, ayat 2 ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, sesuai dengan rencana. Jadi Allah merencanakan, ini ide Allah Bapa, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Yang mati siapa? Yesus Kristus. Yang menguduskan orang percaya, yang mengaplikasikan karya keselamatan itu siapa? Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita, atas kamu. Nah, ini adalah dasar bagi setiap kita untuk menunjukkan bahwa tidak ada karya, karya ilahi yang tidak dikerjakan bersama-sama. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan karya itu gitu loh. Jadi semua karya ilahi ini, Allah Tritunggal itu terlibat bersama-sama. Itu kan perikoresi. Ya. Jadi saling bersekutu, ya saling mendiami dan sebagainya macamnya. Lalu begini, karya kebangkitan misalnya. Itu sempat ada problematika juga. Iya, perdebatan apakah Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan Bapa gitu. Itu dia. Nah, jadi kebangkitan Yesus itu karya siapa? Nah, mari kita buka ayat-ayatnya. Misalnya, kita mulai dari Ibrani dulu. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8. Ibrani pasal 5. Ibrani 5. Cepat Bang Leandri. Cepat ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Kepada Dia siapa? Kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi yang bisa menyelamatkan Yesus atau membangkitkan Yesus dari maut siapa? Di sini konteksnya kan Bapa. Ya. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, ini untuk konteks Bapa. Nah, untuk konteks Roh Kudus, Roma 8 ayat yang ke-11. Ini Roh Kudus. Roma 8 ayat 11. Ya, jadi bagi kita kebangkitan Yesus itu adalah karya Allah Tritunggal, brother. Ini ayat-ayatnya. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya. Yang mau ditekankan di sini adalah bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, yaitu Roh Kudus, juga roh yang sama yang akan membangkitkan kita pada akhir zaman nanti. Nah, ini untuk konteks Roh Kudus. Nah, ini pertanyaannya. Untuk Yesusnya, Dia yang mati terus Dia membangkitkan diri sendiri. Kan aneh. Nah, sekarang pertanyaannya ini dulu. Ada nggak ayatnya? Coba kita buka. Yohanes 2 ayat 19. Yohanes 2 ayat 19. Ada nggak ayatnya ya kan? Orang lihat nih jago sekali Pak Rasul ini banyak ayat hafalannya. Dia nggak tahu bahwa kita udah 5 bulan hafal ini ya kan. Besok udah lupa. Nggak mungkin lah. Janganlah sampai lupa. Coba kita perhatikan. Yohanes 2 ayat yang ke-19 ini di ayatnya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang Yahudi kan menjadi marah. Karena apa, brother? Karena bait suci Allah itu dibangun 46 tahun.
Bisa-bisanya sesuatu yang dibangun selama 46 tahun bisa dirombak dan dibangun hanya dalam waktu 3 hari. Ini kan ngeri kali. Pantaslah dia disebut orang gila ini orang. Tapi kan apa yang dimaksud oleh Yesus itu pertanyaannya. Bait Allah itu maksudnya adalah dirinya. Ya silakan aja bunuh aku, tapi dalam waktu 3 hari aku akan bangkit. Dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Aku coba lagi Bang, tetap tampilkan. Nih, aku akan mendirikannya kembali. Aku akan membangkitkan diriku sendiri. Ayat 20, Bang. Ayat 20. Lalu kata orang Yahudi terus. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini jelas sekali. Berarti Yesus itu berkuasa untuk membangkitkan dirinya. Nah, mungkin kurang ayatnya. Ada nggak ayat yang bisa lebih meneguhkan bahwa kebangkitan itu adalah karya Allah Tritunggal terkait dengan Yesus? Ada, Yohanes 10 ayat 18. Dari ayat 17 deh. Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17. Ini konteksnya nyawa ini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, ini menarik, brother. Ini mungkin sesuatu yang mungkin jarang kita dengarkan. Jadi dalam konteks Yesus ketika menebus setiap kita, dia mati. Dia mati bukan hanya karena dia adalah manusia, tapi karena dia menyerahkan nyawanya. Jadi dia manusia pun kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia nggak mungkin bisa mati. Di ayat ini menegaskan hal itu. Tapi poin yang mau kita tegaskannya adalah ini, brother. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya dia berkuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Jadi kebangkitan adalah karya dari Allah Tritunggal. Jadi kembali kepada poin brother tadi. Jadi tidak ada karya yang tidak dikerjakan bersama-sama oleh ketiga pribadi itu. Oke, mantap brother. Aku mau masuk ke pertanyaan. Penjelasan brother sudah komprehensif lah menurut aku. Aku mau masuk ke pertanyaan ini. Hal-hal yang sifatnya doktrinal. Minum dulu lah brother. Hal-hal yang sifatnya doktrinal yang jadi semacam perdebatan-perdebatan lah. Supaya juga mengajari jemaat. Koeternal, koeksis, kosubstansial. Kita balik ke situ prinsipnya tadi. Kosubstansial ini banyak yang memandang bahwa Yesus itu ada istilah gini, ala minor sama ala major. Co-equal itu. Dia ternyata nggak equal. Dan ada pula ayat-ayatnya. Dan teksnya juga banyak. Bahwa aku diutus oleh Bapa. Bagaimana mungkin yang mengutus dan diutus itu bisa setara? Bapa lebih besar. Bapa lebih besar daripada aku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia menyebut Bapa sebagai Allahnya. Dia juga menyebut Bapa sebagai Allahnya. Nanti teks-teksnya bisa dimasukin. Dia nggak tahu tentang akhir zaman. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu kapan hari di mana kiamat itu, atau ya hanya Bapa yang tahu. Matius 24:3. Nah, bagaimana mungkin Yesus kita sebutkan equal dengan Bapa? Dengan semua ayat itu. Dengan semua teks-teks itu. Dan masih banyak lagi teks-teks yang lain. Sebelum nanti aku masuk ke pertanyaan berikutnya, terkait dengan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Tapi satunya itu bukan dalam hakikat. Tapi dalam persoalan pengembalaan. Atau dia sebagai gembala yang baik. Satu misi doang, tapi bukan hakikat sebagai Allah yang setara, yang punya esensi yang sama. Sambil brother buka-buka catatan brother. Oh ya, enggak aman. Saya brother udah selesai. Iya, itu dulu sebelum nanti lebih jauh lagi, lebih dalam lagi brother. Pertanyaanku. Nanti aku mau ada sesuatu yang sifatnya implikatif ke kita brother. Nah, yang kedua mungkin dari brother masih ingat kan pertanyaanku? Oke, yang kedua pertanyaanku gini. Dosa nggak kita kalau berdoa nggak sebut Allah Tritunggal? Iya dah. Cuman sebutnya Yesus aja. Oke. Itu pertanyaan ringan lah untuk mengimbangi ini. Ini banyak sekali nih pertanyaannya. Iyalah, ini kan titipan dari netizen juga. Oke, ini dulu deh, brother. Terkait dengan Yesus itu kalau dalam bahasa teologi subordinasi.
Oke, atau ada hierarki dalam Ada hierarki dalam Tritunggal. Mungkin dimulai dari pertanyaan terakhir nih, yang mudah berarti. Yang mudah boleh. Jadi kita tuh berdoa kadang-kadang bingung, berdoa ke Bapa atau ke Yesus atau Ya. ke Roh Kudus sih. Gitu. karena ini kita punya keyakinan kan jelas di awal yang kita jadikan sebagai prinsip bahwa ketiga pribadi itu co-equal, Ya. setara, ya. Karena setara dalam segala hal, semua pribadi ini punya sifat-sifat ilahi yang sama, maka kepada siapapun dari ketiga pribadi ini kita alamatkan doa tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Siap. Tidak jadi berdosa kita, ya, karena kita mengalamatkan doa kita pada Yesus. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang konsepnya Alkitab, pada umumnya kita mengalamatkan doa kita kepada Bapa dalam nama Yesus melalui Roh Kudus. Oke. Ya, ini prinsip umum yang Alkitab tekankan bagi setiap kita. Nah, kalau kita masuk kepada persoalan yang brother suguhkan tadi terkait dengan subordinasi atau hierarki dalam Allah Tritunggal, Ya. mungkin ayat-ayatnya sambil ditampilkan, Bang. Ini menarik sekali ya. Sip. Tapi tadi kan ada banyak sekali. Mungkin Bang Liandri akan kebingungan nanti. Tadi kan ada Yohanes 5 ayat 30 yang berangkat. Iya. Nggak Aku apa-apa, tidak nanti bisa- itu dicatat di Teks ya. teks di bawah Layar sini. ya. Di layar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu teks Yohanes 14 ayat 28 terkait dengan Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Baru Yohanes 20 ayat 17 dia menyebut Bapa sebagai Allahnya. Baru Matius 24 ayat 36 Dia dia tidak tidak tahu. tahu akan hari itu tentang Bukankah Allah ancaman. itu maha tahu? Kok dia Ya, nggak tahu? Berarti dia tidak maha tahu dong. Berarti dia bukan Allah jadinya. Dia bukan Allah ya. Ya. Sering ayat itu dipakai untuk menggugurkan keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita mulai dengan Yohanes 1 ayat 14. Oke. Yohanes 1:14. Ini terkait dengan inkarnasi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sip. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini adalah ayat yang kita pakai untuk menunjukkan inkarnasi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, sekarang Filipi 2 ayat 5 ayat 6 sampai ayat 5 sampai 8. Di sini ada 5 kebenaran yang penting untuk kita catat terkait dengan Yesus yang berinkarnasi dan Yesus yang berkenosis. Siap. Dia adalah Allah karena dia memiliki rupa Allah. Lalu dia mengenakan pada dirinya, menambahkan pada dirinya rupa manusia. Ketika dia berinkarnasi, ya, rupa Allah yang ada padanya sebelumnya tetap ada ketika dia berinkarnasi, tidak menjadi hilang. Jadi kalau kita lihat konteksnya, itu clear. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Yesus meninggalkan keilahiannya, mengosongkan keilahiannya, itu penafsiran yang keliru. Karena itu Yang dikosongkan tuh ya benar-benar nol putul. Iya, kalau ada yang menafsirkan seperti itu, Benar-benar kosong. ya itu nggak sesuai konteks, ya. Bukan itu maksud konteksnya. Pengosongan itu dalam pengertian apa? Bahwa dia tidak menaruh dirinya itu setara dengan Bapa ketika dia menjelma menjadi manusia. Oke. Ya, Sip. membuat dirinya itu tidak setara dengan Bapa dalam konteks kemanusiaannya. Nah, ada 5 poin. Pertama, tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Bapa itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Kedua, dia mengosongkan dirinya. Ketiga, Kristus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Keempat, dalam keadaan manusia itu, dia merendahkan dirinya dan dia taat kepada Sang Bapa sampai mati. Kelima, dia mati sebagai seorang hamba yang tergolong kriminal. Kematian di kayu salib mempunyai makna bahwa Yesus telah mati sebagai hamba yang terkutuk. Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang disalibkan. Sorry, aku minta nanti slide catatan ini berarti. Boleh. Nanti aku minta tolong tampilin biar Layar kita supaya orang bisa capture juga kan. Oke. Jadi poin-poinnya begini. Kalau kita memahami ini ya secara utuh, ya pikiran kita itu harus melihat semua yang disajikan oleh Alkitab. Hasilnya adalah wajarlah ayat-ayat tadi itu muncul, brother. Oh. Kan Yesus itu kan dua natur dan satu pribadi. Oh iya. Ya, yang ilahi dan yang insani. Dalam konteks apa semuanya itu? Dalam konteks dia mengosongkan diri, dalam konteks dia berinkarnasi, dalam konteks naturnya yang terbatas itu, yaitu manusia. Gitu. Ada istilahnya Tritunggal ontologis sama ekonomis. Ya, itu nanti bisa kita masuk ke situ. Tapi poin saya adalah dalam konteks apa Yesus berkata
anak pun tidak tahu dalam konteks kemanusiaan yang terbatas. Jadi wajar Yesus tidak tahu, gitu loh. Tapi dalam konteks dia sebagai Allah, dia nggak mungkin nggak tahu. Tetapi kalaupun dia berkata dia tidak tahu, itu ada maksud dan tujuannya. Yang pertama gini, bukan tujuannya Yesus untuk memberitahu tentang akhir zaman, waktu akhir zaman. Karena itu akan bertabrakan dengan pesan-pesan Alkitab yang lainnya, bahwa kedatangan Yesus seperti pencuri. Kan aneh. Ya kan, kedatangan Yesus seperti pencuri, kan kedatangan pencuri nggak ada yang tahu kapan waktunya. Lalu Yesus kasih tahu waktu kedatangannya, kan aneh. Terus itu akan bertabrakan dengan Matius 24 sampai Matius 25. Ada perumpamaan yang disampaikan di sana dengan 3 makna utama. Yang pertama menekankan kesetiaan, lalu ketekunan dan kebijaksanaan. Ya kan, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, dan sebagainya macamnya. Yang semuanya itu pesan yang mau disampaikan intinya adalah berjaga-jaga, waspada. Nah, kalau sudah dikasih tahu kapan waktunya, ngapain lagi berjaga-jaga? Untuk apa lagi waspada? Nah, ini yang dinamakan kalau dalam kaidah hermeneutik konteks dekat, konteks jauh. Ya, keseluruhan. Konteks dekat pada waktu itu, di teks itu, di konteks itu, lalu konteks jauhnya, keseluruhan teks, keseluruhan konteks, keseluruhan Alkitab. Ini namanya tota scriptura, mengharmonisasikan seluruh Alkitab. Ya, lalu ada keyakinan seperti ini, brother, dari bapak-bapak gereja. Jadi pada waktu itu ada budaya begini, dalam konteks Yahudi, ketika ada anak mau nikah, bukan hak anaknya untuk memberitahu waktu dan tanggalnya. Itu adalah haknya bapaknya. Walaupun anaknya tahu. Ya, tapi pertanyaannya, tahu nggak anaknya? Anaknya tahu, tapi itu bukan hak anaknya. Nah, biasa analogi ini dipakai untuk menjelaskan ayat itu. Jadi, Yesus tahu nggak dalam konteks kealahannya? Ya tahu, dia maha segalanya, dia maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Gitu loh. Jadi dia pasti tahu. Tapi dalam konteks kemanusiaannya, dan ini akan lebih fair, lebih pas gitu loh, karena akan bersinkronisasi dengan case-case yang lainnya terkait dengan dia datang sebagai pencuri. Jadi memang idealnya jangan dia sampaikan. Itu baru satu nih, benar. Udah panjang kali benar menjelaskan. Iya, lain lagi ayat lainnya. Lebih besar dari Bapak? Nah, lebih besar daripada Bapak, wajar dong. Nah, ini dia. Yesus lebih besar dari Bapak dalam konteks Bapak lebih besar dari Yesus maksudnya. Bapak lebih besar dari Yesus. Bukan dalam konteks ontologis, tapi ekumenis. Ekumenis itu dalam pengertian waktu dia menjelma menjadi manusia, ya tadi kan dia kan menganggap dirinya tidak setara dengan Bapa. Kesetaraan dengan Bapa bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dalam konteks ini dia mengosongkan dirinya, merendahkan diri menjadi hamba. Wajar dong Bapa yang mengutus dia lebih besar. Wajar dong. Tapi ini loh, boleh tampilin lagi yang Filipi 2 ayat 6. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi sebelum dia mengambil rupa manusia atau rupa hamba, dia ada dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah, dia sudah ada dalam kesetaraan dengan Bapa. Dia setara. Saat kapan dia memandang untuk tidak mempertahankan kesetaraan dengan Bapa? Saat dia mengambil rupa sebagai hamba. Nah, jadi semua pernyataan ini harus kita pakai ya sebagai pattern untuk membaca semua teks yang tadi. Sehingga kita nggak salah menafsirkan, oh itu ada konteksnya kalimat itu. Nah, kalau kita nggak setuju dalam pengertian ini, waktu dia berkenosis, waktu dia berinkarnasi itu maksudnya, kita akan bermasalah dengan teks-teks yang lainnya. Jadi kalau kita membaca Alkitab secara tota scriptura dan teks-teks itu saling bertabrakan, itu nggak tota scriptura dong? Karena nggak lihat keutuhan. Terus yang kedua mungkin ini masalah yang timbul pada umumnya karena sudah punya premis. Lalu dicarilah ayat-ayat yang mendukung asumsi atau premisnya. Ini yang parah. Misalnya agama tetangga kita sering menyerang iman kita. Yesus itu hanya manusia, Yesus itu hanya nabi aja. Lalu dicarilah ayat-ayat yang menekankan kemanusiaan Yesus. Padahal Alkitab itu menekankan kedua-duanya. Baik karakteristik kemanusiaannya maupun karakteristik keilahiannya. Kita nggak menyangkal Yesus itu manusia, tapi Yesus bukan hanya manusia, dia adalah Allah. Nah, misalnya Ibrani 2 ayat 9, Bang Leandri. Mainkan. Ibrani 2 ayat 9. Ibrani 2 ayat 9. Jadi, dalam konteks kemanusiaannya itu, brother, dia lebih rendah daripada Bapa. Dia diutus oleh Bapa. Sebelum ke Ibrani 2 ayat 9 ini terkait dengan Yesus memanggil Bapa itu Allahnya. Nanti Yohanes 20 ayat 17 nanti brother ingatin. Ini. Nah, untuk brother ingatin. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi gini, brother.
Bagi saya selain Injil Yohanes yang high Christology itu juga Ibrani, surat Ibrani. Surat Kolose juga sama karena menekankan keilahian Yesus itu dengan sangat dominan. Dengan luar biasanya pembuktian tetap ditayangkan, Bang. Dengan sangat luar biasa sekali gitu loh. Nah, tetapi surat Ibrani ini juga selain menekankan keilahian Yesus tapi juga menekankan kemanusiaannya. Jadi satu sisi dalam konteks kemanusiaannya dia lebih rendah daripada malaikat, tapi dia sebagai Allah, ya, di Ibrani pasal yang pertama kalau saya tidak salah, dia ditekankan lebih besar dari malaikat-malaikat, dia lebih besar dari apapun dan siapapun. Jadi Ibrani itu menekankan superioritas dan finalitas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Keren. Dan high Christology itu sangat kuat sekali dalam surat Ibrani. Jadi bukan hanya Yesus lebih rendah daripada Bapa, brother. Tapi juga daripada malaikat. Dalam konteks apa? Dalam konteks kemanusiaan yang mengosongkan diri. Kalau kita tidak terima, jangan hanya bilang dia lebih rendah daripada Bapa, lebih rendah daripada malaikat juga dong. Itu konsekuensinya. Ya, konsekuensi logis. Iya, tapi kalau kita bilang, oh iya ya, memang betul dia lebih rendah daripada Bapa, bahkan dari malaikat, tapi dalam konteks kemanusiaan yang mengosongkan diri. Jadi semuanya ada konteks. Oh, tapi kan Yohanes 2, Yohanes berapa tadi saya bilang, brother? Yohanes 20 ayat 17. Ya. Yohanes 20 ayat 17. Yesus kan menyebut Bapa sebagai Allahnya. Ya. Oke. Tapi kan lagi-lagi kita kan harus melihat secara utuh. Yesus aja memanggil Bapa sebagai Allahnya, kok bisa kita sama-samain? Ya, kok kamu mengalahkan Yesus? Mengalahkan Yesus, ya. Kita harus seperti Yesus dong. Kita mengimani apa yang diimani oleh Tuhan Yesus. Hanya Bapa yang Allah. Berarti kamu ini tidak taat dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kan ayatnya tadi tuh. Nah, sekarang kita lihat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ini masih ada korelasi dengan teks ini ya? Ada. Oke. Nggak, kita mau tegaskan bahwa Bapa juga menyebut Yesus sebagai Allah. Untuk menekankan satu hal ini, brother, bahwa Bapa dan Yesus itu adalah pribadi-pribadi yang memiliki hakikat yang sama-sama Allah. Ada nggak pengakuan dari Bapa bahwa Yesus itu adalah Allah? Bahwa ini penting untuk kita sama-sama Yahweh lah. Ya, Yahweh. Kita penting untuk menegaskan satu hal ini, bahwa pengakuan Yesus itu Allah bukan hanya datang dari jemaat mula-mula, para rasul, Paulus, ya, tapi juga dari roh-roh jahat. Misalnya di Matius pasal 8 di Gadara yang waktu ada kerasukan, brother. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghukum kami sebelum waktunya? Jadi diakui Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, diakui Yesus sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh dunia termasuk kuasa kegelapan atau roh jahat. Setan pun percaya ya. Percaya, itu Yakobus 2:19. Kalau sampai ada orang percaya nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, lebih parah dari setan. Nah, itu dia. Udah gitu setan masuk ke babi lagi. Iya. Ayat 8, Bang. Ayat 8, Bang. Ya. Nah, begini, ada nggak pengakuan dari Bapa sendiri bahwa Yesus itu adalah Allah? Tetapi tentang anak, ia berkata. Yang berkata siapa? Bapa. Kepada siapa? Tentang siapa? Tentang anak. Apa yang dikatakan? Tatahmu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi siapa Yesus bagi Bapa? Allah juga. Gitu loh. Gitu, jadi isu tadi, pernyataan Tuhan Yesus bahwa Bapa adalah Allahnya, bukan hanya sekedar pengakuan Yesus kepada Bapa ya, Bapa juga kepada Yesus juga ada gitu. Bahwa Yesus juga disebut sebagai Allah oleh Bapa. Nah, sebelum aku masuk ke bahwa aku dan Bapa adalah satu itu, aku teringat tadi yang soal teman-teman kita ya, saudara-saudara kita dari Saksi Yehova menekankan bahwa Yesus itu ciptaan. Kolose 1:15. Ya, itu menunjukkan dia tidak ilahi. Boleh sambil tunjukin, Bang, ayatnya. Bahkan dia sendiri pun ya menunjukkan bahwa dia Allah kecil, Allah minor. Karena ada istilahnya Allah major sama Allah minor. Jadi dia diciptakan dari semua. Jadi Yesus dulu diciptakan, setelah itu Yesus menciptakan yang lain-lain, termasuk kita ini. Bagaimana kita menanggapi itu terkait dengan hal ini? Boleh. Nah, sambil Bang Leandri cari teksnya, Kolose pasal 1 ayat 15. Setelah ini aku mau masuk ke hal yang sifatnya implikasi, brother. Tritunggal. Nah, ini dulu deh. Mainkan.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuh, berarti Yesus itu diciptakan. Yang sulung dari yang... Iya, yang pertama-tama. Yang pertama loh. Jadi sebelum semuanya diciptakan, ada Yesus dulu diciptakan. Wow. Ya kan, ini ayatnya eksplisit, ya kan? Bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana respon kita? Kita menghormati Tuhan Yesus kok. Iya. Kita menghormati Dia sebagai Tuhan. Iya. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa teks sendiri bilang ini, dia diciptakan. Kamu harus hormati kebenaran dong firman Tuhan. Kalau kita ngomong begitu ya udah, kamu harus taat. Nah, sekarang begini, ini bukan soal taat, ini soal penafsiran yang tepat. Bergusau. Oke, gimana? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah, kata yang sulung dalam bahasa Yunani berarti prototokos. Itu dalam hal quality, bukan quantity. Jadi keagungan atau keutamaan. Jadi Paulus hendak menekankan bahwa Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ojo dibanding-bandingke. Jadi hati-hati ya. Jadi Yesus tidak bisa diklasifikasikan sebagai ciptaan. Justru dia pencipta. Ayat 16, 17 mengafirmasi kebenaran itu. Coba ayat 16. Ayat 16. Oh, inilah kenapa kita kalau baca teks itu harus tidak bisa melepaskan dari konteks ya. Iya, benar. Ya. Ini edukasi buat jemaat juga nih. Nah, ini dia diafirmasi, saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia, oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Dan untuk siapa? Untuk Dia. Jadi Paulus hendak menekankan superioritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun karena Dia pencipta. Jadi ketika dikatakan prototokos, itu dalam pengertian quality, keunggulannya, keutamaan Dia, keistimewaan Dia, bukan dalam pengertian matematika atau bilangan bahwa Dia yang pertama diciptakan. Kalau mau tetap dipaksakan prototokos dalam pengertian bilangan akan bermasalah secara konteks. Ayat 18. Mainkan 18, bro. 18. Wah, udah mulai lapar nih kayaknya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit, brother. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga yang lebih utama, ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi, kata yang sulung harus dalam pengertian keutamaan, keunggulan, keistimewaan. Bukan kuantiti atau bilangan atau matematika. Kalau kita bersikeras kata yang sulung prototokos, kan dari ayat 15 ada, ayat 18 ada. Kita paksakan arus artinya itu adalah yang pertama dalam pengertian matematika. Ngaco jadinya. Kenapa ngaco? Begini. Ada nggak pribadi yang sebelum Yesus pernah bangkit dari kematian? Banyak. Lazarus salah satunya, anak muda Nain. Ya kan? Dan yang lainnya. Kalau memang dipaksakan yang sulung harus dalam pengertian matematika, kan gugurnya ayat. Oh iya. Yesus bukan sebagai yang pertama. Betul. Tapi kalau dalam pengertian keunggulan, nah dapat tuh kita cerna ini kalimat ini. Oh iya ya, bukan dalam pengertian matematika. Kenapa? Tapi dalam pengertian unggul. Kenapa? Karena memang dalam pengertian kebangkitan, Yesus itu yang paling unggul, lebih unggul dari semua yang pernah bangkit dari kematian. Di mana letak keunggulan dari Tuhan kita Yesus Kristus? Dia ketika mati, bangkit, dia nggak mati lagi. Itu letak keunggulannya. Yang kedua, pola dari kebangkitan tubuh, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pola kebangkitan kita nanti, brother. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Pola dari tubuh kebangkitan Dia, tubuh kemuliaan, menjadi tubuh kebangkitan kita nanti ketika di akhir zaman. Filipi 3:20. Filipi 3 ayat 20. 19 dan 20. Langsung 19. 19 dulu lah, bro. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tuan mereka ialah perut. Bukan ini kali ya? Filipi 13 ayat 20-21, Bang. Enggak ada 13. 3 ayat 20-21. Sorry. Oh, sorry. Bukan 19 berarti. 20-21. Mohon maaf. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terus, Bang? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi prototokos bukan hendak menunjukkan dia sebagai yang pertama diciptakan dalam pengertian matematika atau bilangan, tapi dalam pengertian quality, keunggulan. Dia nggak bisa dibandingkan, termasuk dalam hal kebangkitannya. Nggak bisa dibandingkan dengan semua pribadi yang pernah bangkit dari kematian. Gitu, Oke. Nah, ini sedikit sempalan, bro. Sebelum nanti kita akhiri, ini udah banyak sekali sampai panas otakku, bro.
Sebelum nanti kita akhiri percakapan kita yang daging semua ini. Tadi kayaknya memang ada gini, sampai muncul pertanyaan begini. Kan saudara-saudara kita memaknainya secara kuantiti tadi. Yeah. Ini persoalan tafsiran. Kenapa ya? Satu teks yang sama tafsirannya begitu banyak. Nah, apakah kita ini soal hermeneutik sedikit lah. Bagaimana kita menyikapi dengan tafsiran yang banyak? Lalu soal primer sama sekunder gitu, benar. Aku mau ke situ maksudnya. Untuk mengedukasi orang bilang ya tafsiranku ini. Gitu. Itu tafsiranmu. Kalau menurutku ya ini quality bukan quantity. Ini quantity bukan quality. Supaya mengajarkan jemaat juga bahwa menafsir itu mesti harus benar gitu, benar. Ada tanggapan soal ini? Aku cuma sedikit sempalan aja nih. Begini. Terkait alat Tritunggal ya. Ya gini. Sebenarnya Alkitab itu terbuka ruang untuk ditafsirkan oleh siapa saja. Nah, itu dia. Alkitab tidak pernah membuat satu format bahwa yang boleh membaca atau menafsir Alkitab adalah ini, nggak pernah itu. Pendeta yang sekolah teologi. Ya. Tapi dalam konteks akademisi, ketika kita sekolah, kita kan disuguhkan yang namanya hermeneutika, tools gitu loh, ya kaidah-kaidah dalam menafsirkan Alkitab. Misalnya bahasa Ibrani untuk PL, bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Terus jangan lepaskan teks dari konteks dari hal-hal yang sederhana saja. Jadi semuanya itu akan membantu kita dalam kita benar dalam memahami atau menafsirkan teks. Tapi poin utama saya adalah ini, brother, bahwa Alkitab itu terbuka untuk ditafsirkan oleh siapapun. Tapi bagi saya yang menjadi catatan utama kita adalah kita boleh berbeda dalam banyak hal. Tapi jangan dalam hal yang bersifat mayor. Nah, apa-apa juga mayor itu? Ya, tadi kristologi misalnya. Kristologi. Ya, Yesus itu adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia satu-satunya juru selamat, dia kekal, ya dia setara atau sehakikat dengan Bapa. Nah, kita itu nggak boleh berbeda seharusnya. Karena ini yang menjadi keyakinan utama atau fundamental dalam kekristenan. Ini di seluruh dunia dong? Harus sama dong. Kita boleh berbeda dalam banyak hal, tapi dalam hal ini kita nggak boleh berbeda. Karena inilah yang menandai Kristen sebagai Kristen. Jadi kekristenan akan kehilangan warna kalau kita nggak mengakui kebenaran bahwa Yesus itu adalah Allah, dia adalah juru selamat, sebagai satu-satunya penebus yang bisa menyelamatkan umat manusia. Kenapa dia hanya satu-satunya? Karena yang memenuhi kualifikasi sebagai penebus atau penyelamat hanya Yesus. Nah, mungkin gini, saya terbersit satu pertanyaan seperti ini, brother. Boleh. Apakah, kan begini, apakah kalau tidak percaya Tritunggal tidak selamat atau kita binasa? Nah, ini mungkin kita perlu pertegas di sini. Karena memang dalam konteks kekristenan, brother, itu beragam konsep tentang Allah Tritunggal. Iya, percaya Tritunggal tapi deskripsinya beda. Ya, kalau kita memaksakan selamat karena percaya Allah Tritunggal, pertanyaan selanjutnya begini, Tritunggal yang siapa? Tritunggal yang mana? Kamu kalau nggak percaya versi Tritunggal gerejaku, Ortodoks Timur atau Barat, sesat gitu. Orang yang sesatin ya. Atau reform gitu. Iya, reform, karismatik gitu. Nah, begini, dalam konteks keselamatan, jelas formulanya ditekankan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Dengan mulut kita, dengan hati kita percaya dan dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Itu rumusan dari keselamatan. Jadi iman kepada Yesus Kristus itu yang menyelamatkan. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kita akan binasa. Jadi apakah kita binasa hanya karena nggak percaya Allah Tritunggal? Tidak. Nggak ada di Alkitab kita temukan bahwa kalau tidak percaya Allah Tritunggal pasti binasa, nggak ada. Berarti kita juga ngajarin jemaat jangan sampai terjebak dalam situasi-situasi yang saling menyesatkan orang lain, gereja lain yang nggak percaya versi Tritunggal yang Alkitab katakan. Ya tadi masalah tafsiran kan, orang bisa beda-beda. Jadi Alkitab terbuka untuk ditafsirkan oleh siapapun, brother. Ini terakhir, brother. Ini gue terakhir. Implikasinya apa kita belajar Tritunggal ini? Ada nggak contoh yang konkret, sederhana ketika kita belajar Tritunggal? Implikasi konkretnya itu apa sih?
dalam keluarga lah misalnya, katakan di keluarga. Ini pertanyaan yang menarik benar ya. Kalau tadi kan kita singgung kan ada teolog yang menyimpulkan bahwa doktrin yang tidak ada implikasinya itu ya doktrin Tritunggal itu konyol sekali bagi saya. Jadi doktrin ya perdebatan nggak jelas. Iya. Tapi justru sebaliknya, kita balikkan, justru doktrin yang paling kaya dan deep dalam implikasi itu adalah doktrin Tritunggal. Salah satunya kita ambil berarti ya. Kalau kita bicara tentang kesatuan, maka kita perlu merujuk kepada Allah Tritunggal. Unity. Okay. Tritunggal itu adalah contoh yang sempurna bagi kita ketika berbicara tentang kesatuan di tengah keberagaman. Kita itu dalam banyak aspek, kita menemukan yang namanya keberagaman atau perbedaan. Nah, diperlukan satu fondasi atau landasan untuk kita bisa harmonis di tengah keberagaman itu atau perbedaan itu. Maka jawabannya yang paling hakiki adalah Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Beda-beda pribadinya, tapi dalam berbagai macam hal mereka satu. Jadi kita tekankan dulu, Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Ya. Kemudian anak bukan Roh Kudus bukan anak gitu. Ya. Kita harus buat perbedaan itu kan. Ya. Tapi mereka satu dalam segala hal. Satu dalam segala hal. Ya, karena mereka diikat dalam satu hakikat yang sempurna atau kasih yang mengikat mereka. Ya, kasih itulah yang mengikat Allah Tritunggal itu dengan sempurna. Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Jadi nilai-nilai inilah yang harus kita kedepankan dalam keberagaman atau dalam berbagai macam perbedaan yang ada, yaitu kasih akan Allah yang Tritunggal. Allah Tritunggal itu gitu loh. Dengan kita memandang Allah yang Tritunggal, beda-beda loh pribadinya, tapi dalam kekekalan dari kekal sampai kekal, kita bisa melihat keharmonisan dari Allah yang Tritunggal itu. Berarti bisa sampaikan soal Allah itu kasih yang C.S. Lewis, ingat nggak? Oh ya, bahwa Allah kasih itu tidak bisa jadi kasih kalau tidak ada objek yang harus dikasih kan. Kalau kita mengatakan Allah itu satu pribadinya, bagaimana kita bisa menyimpulkan Allah itu kasih? Jadi Allah itu hanya dimungkinkan sebagai kasih kalau Allah itu dalam kekekalan ada subjek dan ada objek. Jadi ada kejamakan dari Allah pribadinya, ada kejamakan pribadi Allah dari kekal sampai kekal yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ada yang mengasihi dan ada yang dikasihi dan mereka terikat dalam kasih yang sempurna dari sejak kekal. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu kasih, kita harus mengasumsikan ada kejamakan pribadinya. Ya, mau tidak mau ya. Iya, nah, kalau satu, bagaimana Allah dikatakan kasih kalau satu pribadinya? Ya. Kan aneh, gitu. Nah ini pun implikasinya ke tadi yang masalah unity itu kan. Ya. Kita bisa mengasihi sesama kita ya karena memang ada objek yang kita harus kasih karena kita punya kasih itu. Ya, itu dia. Jadi ya kan? Kalau kita percaya kepada Allah yang Tritunggal, jadi salah satu nilai yang paling harus kita kedepankan adalah kasih. Karena nilai itulah yang menjadi hakiki dalam pribadi Allah yang Tritunggal itu. Wow. Gitu loh. Dalam kebersamaan kita gitu loh, dalam perbedaan atau keberagaman kita, ya pasti ada kita temukan dimanapun dan kapanpun. Kasih gitu itu loh. Bukan hanya di gereja, di rumah juga sama, ya kan, istri dan suami, ya kan bisa berbeda pendapat. Tapi bagaimana kita tidak menjadi berkelahi, berselisih hanya karena berbeda pendapat? Tritunggal itu adalah solusinya, gitu loh. Dengan kita memandang Allah yang Tritunggal. Iya. Allah yang Tritunggal itu ya rela merendahkan diri, tidak saling mengungguli satu sama lain gitu kan. Jadi ada unsur pengorbanan dalam Allah Tritunggal, misalnya anak gitu loh yang berkorban gitu loh. Bagaimana anak taat, tunduk dan setia kepada Bapa. Itulah wujud dari kesatuan dari Allah yang Tritunggal. Di dalam kesatuan itu ya harus ada unsur-unsur itu supaya ada keharmonisan, ada keindahan dalam hubungan kita. Itu kalau kita gitu implikasikan ke kehidupan keluarga sangat indah. Gimana kita applicable banget gitu loh. Kita kan berkorban, kita mengasihi. Ya, bagaimana gitu loh. Seorang suami bisa memahami istrinya, gitu loh. Seorang istri memahami suaminya, tidak menuntut kebahagiaan. Kamu harus membahagiakan saya, tapi saling membahagiakan. Memberi kebahagiaan. Karena Tritunggal itu saling memberi, ya kan? Jadi pribadi-pribadi Tritunggal itu adalah kepenuhan. Karena mereka dalam kepenuhan, jadi yang ada adalah memberi. Saling memberi. Gitu loh.
Jadi begitu juga dengan kita. Jadi saling memberi satu dengan yang lainnya, memberi kebahagiaan satu dengan yang lainnya, memberi kasih, memberi perhatian. Jadi itu semua dari mana kita dapatkan? Kalau bukan dari Allah Tritunggal sebagai yang pertama-tama gitu loh. Jadi nggak ada lah dibilang me, I, myself, nggak ada egosentris ya. Nggak ada dong. Kalau kita mengacu pada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Yang ada adalah kebersamaan. Ngeri kali. Gugur semua tadi yang kata teolog itu, Brother. Ya, justru deep dan kaya banget gitu loh. Oke, thank you, Brother. Siap. Jadi kita ketemu lagi di lain waktu kita bahas topik yang menarik. Ya. Thank you, God bless Igrainer semua dan seluruh orang percaya di seluruh dunia. Kami pamit. Mantap.